Hello football lovers, kembali lagi bersama saya di Kacamata Sepak Bola. Sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat kepada Liverpool yang akhirnya berhasil menjuarai Liga Inggris setelah 30 tahun lamanya mereka puasa gelar. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana Liverpool bisa meraih gelar juaranya pada musim ini. Mau tahu apa saja? Simak video berikut. Sakit bro. Menakjubkan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana penampilan Liverpool musim ini. Bagaimana tidak, penantian panjang akhirnya berakhir sudah. Liverpool resmi dinobatkan sebagai juara Premier League setelah menunggu 30 tahun usai rivalnya yaitu Manchester City dibekap oleh tuan rumah Chelsea dengan skor 2-1. Selisih 23 poin di sisa 7 pertandingan terakhir sudah cukup untuk menasbihkan Liverpool sebagai juara baru di era IPL. Para pemain pun bersuka cita setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga Chelsea kontra Manchester City. Mereka meluapkan kegembiraannya dengan berteriak, bernyanyi, dan saling berpelukan satu sama lain untuk menyambut gelar juara yang baru saja mereka rengkuh. Jurgen Klopp pun tak kuasa menahan perasaan gembira bercampur dengan haru karena tim yang dibawanya berhasil menjadi raja baru di negeri Ratu Elizabeth. Tak bisa dipungkiri, The Reds memang menggila dalam 2 tahun terakhir. Setelah memenangi Liga Champions pada 2018-2019, mereka berhasil berturut-turut memenangi Piala Super Eropa dan juga Piala Dunia antar klub. 3 gelar di kancah internasional tersebut ternyata tidak membuat Jurgen Klopp dan anak asuhnya puas. Mereka bertekad membayar kegagalan musim lalu di Liga Inggris saat mereka hanya kalah selisih 1 poin dari Manchester City yang keluar sebagai juara. Jelas, fakta di lapangan tak bisa dibantah bahwa musim ini adalah musim terbaik mereka. Banyak faktor yang berperan dalam kesuksesan Van Dijk dan kawan-kawan di musim ini. Yang pertama, jelas adalah sang pelatih yaitu Jurgen Klopp. Dia berhasil menyulap skuad Liverpool yang awalnya hanya memiliki skuad yang biasa-biasa saja menjadi sebuah tim yang ditakuti di Eropa. Di awal kedatangannya, Klopp hanya meneruskan pemain-pemain yang ditinggalkan oleh Brendan Rodgers. Nama-nama seperti Coutinho, Mignolet, Lucas Leiva, dan Martin Skrtel adalah pemain-pemain yang dia miliki di awal karirnya di Liverpool. Di awal kedatangannya, Klopp yang terkenal saat melatih Dortmund dengan filosofi gegenpressing-nya hanya mampu menjanjikan gelar juara akan datang dalam 4 tahun ke depan. Jika gagal, maka pemecatan akan membayangi karier kepelatihannya di Liverpool. Sebuah target yang cukup berani, mengingat pada saat itu komposisi pemain Liverpool bisa dibilang biasa-biasa saja. Jurgen Klopp pun akhirnya dengan sabar membangun skuad yang diinginkannya. Namun, Dewi Fortuna nampaknya belum ingin datang ke Anfield. Kegagalan demi kegagalan terus menyerang kubu The Reds. Pertama, mereka gagal di final Piala Liga Inggris usai tumbang dari City dalam adu tendangan penalti. Lalu mereka kalah 1-3 dari Sevilla di final European League. Lalu berlanjut di final Liga Champions 2018 saat dihantam 1-3 oleh sang juara bertahan yaitu Real Madrid. Hantaman badai kegagalan yang datang berkali-kali nyatanya tidak membuat Klopp putus asa. Nyatanya, di tahun keempatnya menukangi Liverpool, Klopp akhirnya mampu mempersembahkan gelar pertamanya. Gelar yang cukup istimewa karena mereka merengkuh trofi Liga Champions. Si kuping besar didapatkan usai mengandaskan perlawanan Tottenham Hotspur. Gelar tersebut adalah buah kerja keras, kesabaran, keberanian, dan kejeniusan dari Klopp yang tetap kekeh dengan gaya permainan heavy metal footballnya. Tentu saja, kejeniusan Klopp tidak akan berbuah hasil jika tidak ada support dari para pasukannya di lapangan hijau. Nama-nama tenar pun silih berganti masuk dan keluar. Sebut saja Coutinho yang hijrah ke Barcelona, Luis Alberto dan Lucas Leiva yang mencoba peruntungan di Lazio, serta beberapa pemain lain yang harus dilepas demi mendapatkan skuad yang ideal. Klopp pun mengganti mereka dengan nama-nama yang tidak disangka-sangka akan menjadi generasi emas Liverpool di milenium ini. Mereka didatangkan untuk memperkuat kedalaman skuad Liverpool. Nama-nama seperti Sadio Mane, Mohamed Salah menjadi pelengkap di lini depan menyusul Firmino dan Origi. Di lini tengah, mereka menambah pemain-pemain seperti Fabinho, Naby Keita, bahkan Oxlade-Chamberlain untuk menemani sang kapten Jordan Henderson. Lini belakang pun tidak luput dari perombakan. Selain Van Dijk yang didatangkan dengan harga mahal dan memecahkan rekor transfer klub, Klopp tidak takut untuk mengorbitkan pemain-pemain seperti Trent Alexander-Arnold dan Robertson. Terakhir, ada nama Alisson Becker yang menjadi pelengkap skuad impian milik Jurgen Klopp untuk menjaga gawang Liverpool. Jika dikerucutkan, ada 6 pemain yang berperan penting atas kesuksesan Liverpool. Pertama, ada Mohamed Salah yang menjadi pemain kunci dalam penyerangan. Total dia sudah mencetak 17 gol dan 7 assist hingga pekan ke-31. Pergerakannya yang liar,
skill dribble yang sangat menawan, ditambah dengan kecepatan, menjadikan Salah sebagai pembelian tersukses di era Klopp. Lalu ada Sadio Mane. Winger asal Senegal ini sudah mengoleksi 15 gol dan 7 assist hingga pekan ke-31. Bisa dibilang, dia adalah big game changer. Dia sering menjadi pembeda di momen-momen krusial saat big match yang akhirnya membantu Liverpool meninggalkan pesaing-pesaingnya. Ketiga, ada sang kapten Jordan Henderson. Memang, dia tidak selalu turun bermain, namun peran kapten dan juga pemain paling senior saat ini benar-benar membantu terutama untuk meningkatkan moral dan mental tim di saat-saat kritis. Keempat, ada Trent Alexander-Arnold. Bek kanan yang diambil dari akademi ini benar-benar bermetamorfosa menjadi salah satu bek kanan terbaik di dunia. Kemampuan disiplin bertahan yang baik ternyata diimbangi juga dengan kelihayannya saat overlap ke depan. Tercatat, sudah 12 assist yang ia buat di musim ini, jumlah yang sama seperti musim lalu. Kemampuan crossing dan set piece-nya memang tidak perlu diragukan lagi. Lalu ada Virgil van Dijk, salah satu bek tengah terbaik di dunia saat ini, memang menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Kemampuannya membaca alur penyerangan lawan dan juga cara ia berduel baik di udara maupun di darat menjadi kekuatannya. Ia menjadi sosok yang tepat untuk melindungi sisi pertahanan Liverpool saat ini. Nama terakhir adalah Alisson Becker. Kiper Brasil yang didatangkan dari AS Roma ini adalah solusi tepat setelah nama-nama seperti Mignolet dan Karius gagal memenuhi ekspektasi fans. Kesigapannya, keberaniannya, dan refleks yang luar biasa menjadikan ia salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Dari 60 pertandingannya di Premier League, tercatat ia berhasil membuat 33 clean sheet, jumlah yang sangat besar untuk ukuran pemain yang baru 2 musim di Premier League. Faktor lain yang membuat Liverpool bisa menjadi juara adalah performa para pesaing yang kurang konsisten. Gap point yang terlalu jauh dengan Manchester City di peringkat kedua menguatkan fakta bahwa performa angin-anginan para pesaing sangat berperan besar dalam kesuksesan Liverpool musim ini. Bahkan ketika menghadapi tim-tim besar pun, Liverpool tidak pernah kalah. Sebagai catatan, satu-satunya kekalahan The Reds di Premier League didapat ketika mereka dibantai oleh Watford 3-0 di Vicarage Road. Terakhir, ada The Kop. Sebutan untuk fans Liverpool ini benar-benar menjadi elemen terbesar dalam kesuksesan Liverpool. Walaupun mereka harus menerima kenyataan timnya 30 tahun puasa gelar, mereka tetap setia untuk memberi dukungan. Seperti salah satu chant andalan mereka yaitu You'll Never Walk Alone. Mereka seakan memberitahu kepada seluruh elemen dalam tim bahwa The Kop akan selalu ada mengawal Liverpool menuju era kesuksesan mereka kembali. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang membuat Liverpool menjadi juara pada musim ini. Namun, faktor-faktor tadi adalah faktor-faktor yang paling penting yang membawa Liverpool meraih kesuksesannya pada musim ini. Jika kalian punya jawaban yang lain, tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol lonceng untuk notifikasi. Jika Anda suka dengan video ini, klik tombol like. Sekian dari saya, sekali lagi, selamat buat Liverpool yang telah menjuarai Liga Inggris pada musim 2019-2020. Salam sepak bola.